Halo, balik lagi sama aku Sarjana. Jadi kali ini aku bakal bahas seputar YouTube. Nah, yang akan aku bahas itu mengenai berapa sih gaji untuk YouTuber pemula. Dan aku bakal menceritakan sedikit proses dari awal aku membuat YouTube sampai sekarang. Oke, pasti kalian yang nonton ini merupakan YouTuber pemula atau kalian yang berencana ingin membuat konten YouTube, atau kalian sedang dalam masa tinjau monetisasi YouTube. Nah, kalian tepat banget untuk menonton video ini. Jadi kali ini aku bakal membahas itu. Oke, langsung aja. Jadi awalnya itu aku membuat konten YouTube itu di akhir bulan Juli 2019, sorry. Nah, di situ itu awalnya karena waktu itu aku sedang mengikuti mahasiswa jagoan dan juga online shop kayak gitu iseng-iseng. Nah, aku mikir karena aku bertemu suatu konten dimana yang menunjukkan bahwa YouTube itu bisa menghasilkan uang. Jadi aku mulailah berpikir, kenapa nggak sekalian aku promosi di YouTube sih? Nah, dari situlah aku mulai buat konten dan aku upload di YouTube. Tujuannya biar aku sekali jalan itu langsung dua terlewati gitu. Jadi aku terlewati promosi all shopku, promosi mahasiswa jagoanku, dan juga aku menambah satu yaitu di konten YouTube. Nah, itu tujuanku. Jadi buat kalian tuh sekarang itu harus melek banget gitu. Banyak banget peluang di dunia online ini. Banyak sekali peluang kalian untuk memulai, baik itu mendapatkan uang, berinvestasi, ataupun dan lainnya. Yang penting kalian pinter-pinter aja cari informasinya. Nah, dari situlah aku mulai membuat konten upload terus. Itu berlangsung rutin kurang lebih 2-3 bulan waktu itu. Nah, setelah itu karena bulan November sampai Januari aku sedang mengejar skripsiku. Nah, jadi aku jarang upload tuh. Nah, setelah sidang di bulan Februari aku udah mulai rutin lagi upload video, dan alhamdulillahnya aku lolos monetisasi dengan masa tinjau cuma 2 jam. Jadi tuh cepet banget ya. Nah, setelah lolos masa tinjau itu baru mulailah si AdSense ini berjalan. Jadi untuk mendapatkan uang dari YouTube itu ada syaratnya juga. Untuk sekarang itu kalian harus memenuhi 1000 subscriber dan juga 4000 jam tayang. Dan ingat, itu jam tayang ya, bukan jumlah penontonnya. Nah, setelah kalian memenuhi itu nanti akan ada tinjau lagi tuh oleh tim YouTube. Nah, setelah kita dinyatakan selesai masa tinjau juga, kita harus mengumpulkan minimal $10 untuk kita dapat mengisi verifikasi alamat dan juga verifikasi rekening bank. Nah, setelah kita mencapai $10, kita akan mengisi verifikasi itu tuh. Nah, kemarin aku itu sebenarnya udah mengajukan verifikasi alamat itu udah lebih dari 3 kali apa ya. Tapi suratnya itu nggak ada yang datang ke tempatku. Aku udah datang ke kantor pos juga, itu belum datang juga ternyata. Jadi ternyata YouTube juga punya alternatif lain. Kalian tuh bisa melakukan pengajuan tanpa menggunakan verifikasi alamat, yaitu kalau nggak salah menggunakan KTP atau apa, aku lupa. Pokoknya kalian cek aja ya di Google AdSense kalian. Nah, aku ini bisa mencairkan gaji pertamaku tanpa verifikasi alamat. Nah, buat kalian yang kartu identitas verifikasi alamatnya itu belum datang dengan pengajuan lebih dari 3 kali, coba kalian cek aja di Google AdSense kalian ya. Jadi kalian gak usah panik nih, takutnya misal kok nggak datang ke alamat kita, ini verifikasi PIN-nya. Nah, setelah itu ketika kita sudah melakukan verifikasi semuanya, kita juga harus ada syaratnya lagi nih. Kita harus memenuhi ambang minimalnya untuk pencairan. Nah, yaitu 1.300.000 minimalnya. Jadi kalian harus memenuhi itu dulu agar uang kalian bisa cair di bulan itu. Dan ketika kalian ingin mengecek nih, kenapa kok di Google AdSense kalian itu saldonya masih kosong, sedangkan di YouTube kita itu, di YouTube Studio kita udah ada jumlah nominalnya dolarnya itu udah nyampe berapa. Nah, kalian tuh gak usah panik, gak usah takut, karena dari si YouTube Studio masuk ke Google AdSense itu dia masuk dari tanggal 11 sampai 15 biasanya. Kalau punya aku, dia akan masuk ke Google AdSense. Nah, untuk pencairannya sendiri itu di tanggal 21 sampai 25. Nah, di tanggal 21 itu kita bakal dapat email seperti ini. Aku akan tampilkan juga di sini. Nah, yaitu Google AdSense periksa pembayaran terbaru Anda.
Jadi Google AdSense ini atau Google Payment mengirimkan email ke kita. Nah, di sini aku tanggal 22 ya. Periksa pembayaran terbaru Anda. Kami telah mengirim pembayaran ke rekening bank Anda untuk penghasilan AdSense pada pada tanggal 21 November 2020. Jadi itu udah dikirim. Nah, kalian juga bisa cek email kalian. Setelah itu pembayarannya itu saldo dari si AdSense ini atau dari YouTube masuk ke rekening aku itu masuk tanggal 23, dimana masuknya itu di hari Senin karena waktu itu bertepatan pada hari Sabtu Minggu tanggal 22-nya. Yaitu untuk saldonya 1.570.746 seperti lihat di sini aja langsung. Nah, itu mungkin gak seberapa ya, tapi alhamdulillah banget dong kita udah bisa ngasilin. Jadi nambah-nambah uang jajan. Jadi buat kalian nih, intinya itu kalian jangan berpikir bahwa kalian itu buat YouTube itu untuk menghasilkan uang. Kalian berpikir aja dulu bahwa ini tuh sebagai hobi kalian. Kalian menyalurkan hobi tapi dibayar. Nah, itu akan lebih menyenangkan. Jadi kalau kita buat konten dengan tujuannya untuk uang, ketika uang itu nggak tercapai, kita akan kesel sendiri gitu. Jadi kalau kita menyalurkan atau membuat konten ini sebagai hobi, tapi ternyata ada bonusnya, ada penghasilannya, tentu rasanya akan beda. Dan juga selama aku buat konten ini, penghasilannya itu bukan cuma dari YouTube doang loh. Kalian juga bisa dapat penghasilan dari endorse atau kerjasama dengan suatu brand. Nah, aku kemarin kayak gitu juga, dan alhamdulillahnya udah bisa beli nih kamera. Itu hasil dari video-videoku. Jadi meskipun uang YouTube aku cairnya cuma segitu, 1,5 kan. Nah, tapi ada uang dari yang lainnya juga, entah itu uang endorse, uang apa kerjasama atau apa. Yang penting tuh kita itu terus aja konsisten buat video. Pasti kalau video kita semakin baik, terus kualitasnya semakin baik, dan kita juga rutin uploadnya, pasti video kita juga akan semakin banyak penontonnya, dan juga akan makin banyak brand yang mengajak kita bekerja sama. Dan perlu diingat juga ya, kalian itu kalau bisa itu buat konten dengan jadwal upload yang rutin, yang terjadwal. Misal 1 minggu 1 kali, daripada acak-acakan. Nah, sekarang ini aku acak-acakan banget karena aku udah mulai bekerja, jadi kadang itu buat video mood-moodan. Nah, tapi sebenarnya itu nggak baik. Tapi aku akan berusaha untuk konsisten, untuk upload terus minimal 1 minggu 1 kali. Jadi untuk kedepannya kalian juga yang penting tuh upload dulu. Misal kalian kepikirannya itu ide-ide random kayak gitu, kalian gak apa-apa buat aja dulu. Nah, punyaku juga ya ini masih random banget, belum berfokus pada satu topik. Tapi baiknya itu kalian langsung tetapkan. Misal kalian mau buat satu konten mengenai review, ya udah review aja kayak gitu. Jadi kalau orang lain melihat channel kita mau mencari informasi mengenai review, mereka udah langsung tahu, oh menuju ke channel kita. Dan dispesifikin lagi nih, misal review apa, jadi itu lebih jelas lagi. Jadi intinya kalian itu konsisten aja sih buat video. Dan ingat, jangan jadikan untuk berpatokan aku harus dapat uang sekarang, tapi jadikan hobi dulu. Nanti pasti hasil akan mengikuti dengan usaha kalian. Nah, jadi apabila kalian ada saran atau masukan atau komen, kalian komen aja di bawah. Apabila aku paham atau aku mengerti, pasti aku jawab atau aku bahas di next videoku. Oke, jadi video kali ini segini dulu. Thank you, see you.